Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan meneruskan lagi teknik texturing, pencahayaan dan juga rendering. Ini adalah lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu tutorial membuat desain kemasan dengan menggunakan software Blender bagian 1. Jadi ini bagian keduanya teman-teman. Kalau belum lihat tutorial yang pertama, silahkan lihat dulu tutorial yang pertama. Linknya saya sertakan di dalam kolom deskripsi atau di kanan atas teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik untuk mempelajari animasi, mumpung kita sekarang lagi work from home, kerja di rumah atau di rumah terus teman-teman ya, silakan cek website saya. Saya punya banyak sekali tutorial premium, baik itu dari software 3ds Max, Blender, After Effects, Adobe Studio Pro atau Moho, VideoScribe, semuanya tutorial animasi. Dan semua tutorialnya itu dipandu dari dasar sekali. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau belum pernah menggunakan software Blender atau software yang lain. Itu nanti teman-teman akan dipandu dari dasar sampai bisa membuat animasi yang keren. Oke, langsung lanjut saja teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dulu supaya saya semakin semangat. Kalian kasih like juga, kasih komentar atau pertanyaan atau saran kepada saya untuk video tutorial yang berikutnya. Nah, saya akan teruskan lagi untuk file yang kemarin sudah kita buat teman-teman. File ini saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman silakan download dulu file latihannya, kemudian langsung dibuka file ini. Nah, sekarang kita akan memberikan tekstur untuk kotak ini ya. Caranya bagaimana? Kita akan masuk dulu ke dalam tab viewport shading material ya. Semua objeknya di sini berwarna putih. Kita akan seleksi dulu untuk yang background deh ya. Kita klik yang background. Oh ya, kita belum kasih nama ini. Kita klik F2 dan kita kasih nama ini adalah BG atau background. Kemudian kita akan masuk ke dalam tab material ya, nomor 2 dari bawah. Kita klik new, kita berikan nama ini adalah BG atau background. Untuk backgroundnya kita klik di base color warna putih, kita ganti warnanya menjadi mungkin biru seperti ini. Oke, kita klik agak ke bawah sedikit warna birunya ini supaya agak gelap gitu ya. Oke, seperti ini deh, cukup saya rasa. Nah, ini saya akan kurangi spekularnya supaya tidak terlalu mengkilap, mungkin segini. Ya, jadi kalau misalnya ini terlalu tinggi nilainya dia akan mengkilap. Berikutnya untuk botol. Saya akan klik new dulu, kita beri nama ini botol. Kita akan gunakan material kaca. Kita akan ganti prinsipal BSDF ini dengan menggunakan glass BSDF, maka dia akan menjadi kaca teman-teman. Kemudian yang ini, tutupnya ini kita klik new, kita beri nama tutup botol. Kita ganti warna base colornya yang putih ini menjadi warna hitam atau setidaknya agak gelap gitu. Kemudian spekularnya kita kurangi sedikit ya supaya dia tetap mengkilap. Kemudian kita klik di sini ada susu cair yang ada di dalam sini ya. Kita klik new, kita beri nama ini susu cair. Kita biarkan saja dia berwarna putih dan spekularnya kita kurangi. Oke, jadi sebetulnya di dalam sini sudah ada objek susunya, cuman belum kelihatan ya. Nanti kita akan munculkan. Nah, kemudian yang kotak ini di sini sudah ada namanya material. Kita berikan nama saja, kita ganti ya namanya menjadi kotak susu. Oke, kotak susunya masih berwarna putih. Kita akan masuk ke dalam edit mode, kita select semua, klik A sampai dia berwarna orange atau kuning seperti ini, klik U untuk unwrap ya, UV mapping, kita pilih yang Smart UV Project. Ini dia Smart UV Project, kita klik OK. Nah, kalau kita masuk ke dalam UV editing ya, tab UV editing, maka kita akan melihat di sini bentuk dari UV-nya ini dipecah gitu ya, dibuka dan bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita akan membuat teksturnya di sini, kita klik new di dalam ini ya teman-teman. Saya ulangi lagi, tadi di dalam UV editing kita klik new, kita berikan nama ini adalah tekstur kotak susu. Nah, untuk ukurannya ini adalah 1024 kali 1024 pixel. Kita kalikan 2 ya, kita klik sini, kita klik tanda bintang dan angka 2 itu artinya dikali 2. Jadi kalau kita klik enter maka dia akan 2 kali lipat lebih besar. Kita arahkan mouse ke sini, Ctrl C, kita arahkan mouse ke sini, Ctrl V, maka dia akan di copy dan di paste di sini. Warnanya ini kita ganti menjadi warna putih seperti ini, atau mungkin agak abu-abu sedikit saja. Kita klik OK, maka kita sudah dibuatkan di sini ada tekstur yang berwarna putih. Kita klik image, kita klik save image. Nah, di sini saya berikan ini nama tetap ya, tekstur kotak susu. Kita klik save. Oke, ini sudah ada teksturnya, filenya sudah tersimpan. Kemudian kita masuk ke dalam tab shading. Nah, di tab shading ini, di sini kita seleksi masih kotak susu ini ya, kotak susu. Dan di sini ada di bagian bawah sini ada
Principal BSDF, ini kita seleksi Principal BSDF. Kemudian kita akan klik Add, Search, kita pilih Image Texture, kita letakkan di sini, dan ini kita tarik dari color ini ke base color. Oke. Dan kita klik yang di kiri, icon yang di kiri ini, kita klik dan kita pilih ini adalah tekstur kotak susu warna putih. Maka sekarang si kotak susu ini sudah berwarna putih. Nah, di sini kita akan membuat acuan ya. Kita akan membuat gambar di sini dengan cara kita painting. Kita masuk ke dalam tekstur painting di sini. Nah, kita bisa membuat gambar di sini teman-teman ya. Nah, di sebelah kanan di sini kita akan ganti viewport shadingnya menjadi material viewport shading ya, nomor 2 dari kanan lingkarannya. Dan di sebelah kiri di sini pastikan bahwa kita menyalakan ini adalah paint. Kemudian kita bisa lihat di paling atas di kanan ini, paling atas. Nah, di sini ada color picker. Color pickernya kita ganti menjadi agak abu-abu sedikit ya, abu-abu sedikit seperti ini. Kemudian kita akan lihat di sini ya, kalau misalnya kita arahkan mouse ke sini, di sini ada lingkaran. Lingkaran ini adalah ukuran dari brush. Jadi kalau ini saya brush kan seperti ini, maka di sini ada gambar ya kita coret lah seperti inilah ya. Dan ukurannya besar sekali. Ini saya akan undo, Ctrl Z. Oke, saya akan nyalakan dulu screencast key. Nah, kalau kita Ctrl Z tadi muncul di sini ya tulisannya. Nah, untuk radiusnya ini saya akan ganti menjadi 3 radius di dalam brush setting. Jadi ini akan terlihat kecil seperti ini. Nah, seperti itu ya. Saya akan undo ya, Ctrl Z. Nah, saya akan menggambar di sini. Saya akan gambar motif seperti tadi ya, susu tadi. Tapi sebelumnya saya akan lihat dulu di sebelah sini. Saya akan coba buat lingkaran di sini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita buat lingkaran di sini tidak ini ya, tidak tertata rapi ya. Saya akan undo. Nah, saya akan kasih angka 1 di sini. 1, kemudian angka 2, angka 3, angka 4 di sini. Oke. Kemudian ini angka 5 dan di sini angka 6. Nah, kenapa kok saya kasih angka? Itu nanti kita akan nyusun ini, kita akan susun ini supaya dia berurutan ya. Jadi kita masuk ke dalam UV editing. Di sini angka 1 ini yang depan ya teman-teman. Kita coba lihat di dalam viewport shading material. Nah, ini yang depan. Kemudian yang kedua ini yang samping sebelah kanan. Jadi yang ini seharusnya ada di sini. Kita akan gunakan seleksi ini. Kemudian kita nyalakan face. Nah, yang ini 2 ini. Saya akan geser dulu satunya deh ya. 1 dan 5 ini kita seleksi. Mungkin ini juga ya. Kita tahan shift. Kita G kemudian X. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, G dan X kita letakkan di luar dulu, tidak apa-apa. Kemudian yang 2 ini dan ini kita seleksi, tahan tahan shift tadi ya, klik G, X, kita letakkan dia di sini. Oke, tapi ini kita rotasi ya, kita tekan R 180. Nah, ini kita letakkan di sini, teman-teman. Kita bisa nyalakan snap to vertex, Jadi maksudnya ini supaya supaya dia akan lengket ke sini. Oke. Kemudian yang ketiga ini dia ada di belakang sini. Jadi yang ketiga ini kita akan seleksi ini snap to vertex-nya saya matikan dulu. Yang ini dan ini kita seleksi. Klik G, kita letakkan ini di sini. Oke. Kemudian kita rotasi lagi, klik R 180. Kembali kita nyalakan snap. Kita klik G ini snap ke sini. Dan terakhir yang ketiga. Oke, ini ya. Yang keempat maksudnya. Yang keempat itu yang sisi sebelah sini ya. Kita seleksi ini, tekan shift ini. Oke, tidak apa-apa. Ini ternyata ada 2 segitiga, tapi tidak apa-apa, tidak penting ini sebetulnya. Kita seleksi ini, kita tekan, ini saya matikan dulu snap ya. G, kemudian X, kita letakkan dia di sini. Oke, atau di sini juga boleh ya, karena ini kan sebetulnya terusannya. Jadi sama aja, G, X, sama saja. Oke, kemudian kita akan nyalakan snap di sini. Dan kita klik G, kita geser ke sini. Nah, yang bagian lain ini tidak penting teman-teman, karena ini bagian bawah. Ini juga ini frame yang kecil ini. Jadi ini kita akan matikan snap dulu. Saya akan gabungkan semua ini menjadi satu ya. Kita seleksi ini, kita klik B, kita drag seperti ini, kita gabungkan jadi satu di sini, klik G. Kemudian ini juga begitu. Ini kita letakkan di sini. Kemudian ini ya, atau kita klik B saja ini. G kita letakkan di sini. Kemudian ini
G letakkan di sini. Oke, jadi ini semua bagian yang berwarna putih nanti. Jadi ini kita seleksi B, kita scale saja tidak apa-apa seperti ini ya. Kita tekan S, kita letakkan di sini. Yang penting dia nanti dibuat warnanya putih. Nah, yang ini kita akan seleksi B, kita seleksi semua seperti ini. Kita masukkan ke dalam sini. Pastikan dia ada di dalam semua ya. Jadi jangan sampai ada yang keluar. Kalau misalnya ini kurang dikecilkan tidak apa-apa, ditekan S supaya dia agak kecil sedikit supaya pasti di dalam kotak. Oke, setelah seperti ini angka-angka yang di sini tidak pengaruh ya, teman-teman, tidak apa-apa. Kita kembali masuk ke tekstur paint. Nah, sekarang kita akan brush dia warna putih ya. Saya akan kembali gunakan warna putih seperti ini dan mungkin ukuran brushnya saya akan buat 100. Oke, dan untuk strength-nya ini 1. Kita akan brushkan lagi. Oh, sorry. Warnanya bukan putih ini ya, ternyata sorry. Saya akan gunakan saja di sini. Pick ini dan saya pick ke sini. Oke, kita brushkan jadi dia warnanya sama. Nah, kita sudah hapus ya semua. Kita akan membuat ini warnanya abu-abu, agak saya buat gelap, dan untuk radiusnya kembali saya gunakan angka 3. Nah, saya akan menggunakan gambar acuan di sisi sebelah kanan sini. Ini dia, klik ini icon outliner, kita ganti menjadi image editor. Kita klik open. Kita gunakan gambar kotak susu ini. Nah, kita akan membuat acuan di sini ada lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, sekarang saya akan mulai menggambar untuk bagian yang ada di sini ya. Jadi yang di sini itu bentuknya seperti ini. Kira-kira saja teman-teman ya, tidak harus mirip. Kemudian di sini juga saya akan gambar. Oke. Nah, sini juga ada. Kemudian sini juga ada. Ya, kemudian di bawah sini juga ada. Kemudian sini juga ada. Nah, di sini ada tulisan nanti ya. Di sini ada tulisan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini hanya acuan saja. Kemudian kita akan save ini, klik image, save image. Nah, file ini nanti akan kita olah lagi di software seperti Photoshop atau Photopea. Saya akan gunakan Photopea karena itu gratis ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai. Kita sekarang membuka Photopea. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Photopea ya. Photopea ini harus online teman-teman, harus punya koneksi internet tentunya, dan dibuka di website photopea.com. Kemudian saya akan membuka tekstur yang tadi sudah kita buat dari software Blender. Ini dia tekstur kotak susu, ini kita open. Oke, seperti ini. Tapi tentu saja kita perlu guideline atau garis bantu dari UV teksturnya. Nah, saya akan kembali membuka software Blender. Kemudian di Blender kita masuk ke tab UV Editing. Nah, dilihat di sebelah kiri ya, mouse-nya diarahkan ke sini, klik A. Dia akan menyala semua seperti ini. Kemudian kita akan klik UV. Kita klik Export UV Layout. Kemudian kita simpan di sini UV kotak susu begitu ya. Kita klik Export UV Layout dan kembali kita membuka Photopea. Saya akan buka lagi, klik File, Open, UV kotak susu yang tadi, kita klik open. Oke, ini kita gunakan move tool yang ini, dan ini kita tarik, kita drag ke sini, dan kita lepaskan di sini. Oke, kira-kira mungkin di sini ya. Kita lihat dulu di Blender. Oke, ini di tengah-tengah dari sini, motif ini. Jadi ini di tengah-tengahnya seperti ini. Kita zoom, klik zoom ini, kita zoom seperti ini, atau teman-teman bisa gunakan Z dan klik seperti ini. Oke. Ini sepertinya saya perlu geser ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Oke, seperti ini. Nah, kita akan menggunakan pen tool sini. Warnanya ini fill-nya adalah hitam, dan kita mulai menggambar di sini. Saya zoom lagi. Saya akan menggambar dengan menggunakan pen tool. Ini bentuknya nggak harus sama ya, teman-teman. Bebas saja. Teman-teman boleh membuat bentuk yang tidak harus sama dengan ini. Oke, untuk zoom out-nya kita klik kanan. Zoom out, atau kita klik aja fit to area. Nah, sekarang kita akan duplikat ini. Kita akan klik di shape 1, klik kanan, duplikat layer, dan ini kita tarik, letakkan di sini. Ini pakai move tool. Kita bisa gunakan Ctrl, Alt, dan T untuk free transform. Klik enter. Duplikat lagi, klik kanan, duplikat layer. Ini kita letakkan di sini. Ctrl, Alt, dan T. Ya, kita akan buat beberapa posisi ya. Nah, ini akan saya rubah sedikit-sedikit lah.
biar tidak terlalu sama ya, kita gunakan direct select tool ini. Oke, kita ubah lagi bentuknya. Oke, sekarang saya akan tambahkan tulisan di sini ya, teks kita tuliskan di sini, milk. Oke, kita perbesar ya, Ctrl Alt dan T, tahan Shift, klik Enter di sini, dan double klik di sini untuk menyeleksi. Kita bisa ganti jenis hurufnya. Oke, saya ganti dengan tipe ini. Kemudian saya akan tambahkan gambar di sini. Kita klik Open. Oke, di sini ada gambar sapi. Kita akan gunakan rectangle tool ini, kita seleksi ini. Kita Ctrl C dan kita Ctrl V di sini. Kemudian kita akan letakkan ini di sini ya, Ctrl Alt dan T untuk free transform. Klik Enter. Kita akan ganti tipe ini atau mode layernya, layer blendingnya menjadi multiply. Oke, mungkin di sini masih ada beberapa bagian yang terlihat abu-abu ya. Kita akan iris dengan menggunakan eraser. Klik kanan dan kita pilih yang soft seperti ini. Oke. Kemudian terakhir kita akan membuat blok warna putih. Saya akan buat dengan menggunakan objek saja, objek kotak ini. Rectangle dengan warna putih, dan kita letakkan rectangle ini paling bawah dari shape ini ya, di sini. Oke, sekarang ini saya akan save file ini, kita ekspor saja ya, kita ekspor as PNG, kemudian ini dibuat maksimal aja 100%, klik save. Oke, dia akan di-download di dalam folder download teman-teman. Nah, ini sudah saya pindahkan dengan nama tekstur kotak susu. Nah, sekarang kita kembali ke software Blender. Di Blender ini kita masuk ke dalam shading. Di sini ada tekstur kotak susu, ini kita seleksi dan kita klik N. Kemudian di properties di sini kita refresh ya, kita reload image. Nah, sekarang kita mendapatkan image yang barusan kita buat di software Photopea, atau teman-teman mungkin buatnya di Photoshop juga tidak masalah. Kita kembali ke tab layout, kemudian di tab layout ini saya akan lihat di sini untuk spekularnya kita kurangi supaya tidak terlalu memantulkan cahaya. Oke, sekarang kita akan memberikan tekstur terhadap botol ini. Kita akan masuk ke dalam edit mode, kemudian kita akan buat area tulisannya itu ada di mana. Saya akan Ctrl R di sini 2 kali ya, scroll ke atas, kemudian kita klik kiri 2 kali. Nah, kemudian kita akan buat areanya itu dari sini sampai sini ya. Kita akan seleksi ini dan kita akan klik kanan dan kita pilih mark seam. Dia akan berwarna merah seperti itu. Kemudian di sini kita akan klik ini, tahan kontrol, klik ini. Oke. Kemudian klik kanan, mark seam. Ini juga begitu, klik ini, tahan kontrol, klik ini, klik kanan, mark seam. Nah, sekarang kita akan seleksi face yang ada di sini, gunakan seleksi face, gunakan C atau klik L saja di sini, klik L ya. Arahkan mouse ke sini ya, arahkan mouse ke sini, klik L. Kemudian bentar, saya akan nyalakan lagi screencast key. Oke, tadi ini kita arahkan mouse ke sini, klik L ya. Kemudian kita akan klik U, kita pilih unwrap. Nah, kita lihat di dalam UV editing. Oke, di sini sudah ada kotak ini ya. Kita akan pisahkan, kita akan klik G, kita pindahkan ke sini. Dan nanti kita akan berikan tekstur dulu untuk yang ini. Kita masuk ke dalam tab shading. Kemudian kita akan buatkan di sini tekstur ya, dengan node seperti contoh. Jadi saya sudah membuat node. Saya akan gunakan jendela ini, outliner ini ke image editor. Oke, kita klik open. Dan di sini ada contoh node material yang sudah saya buat. Jadi kita open. Nah, nanti kita akan membuat dari sini, ini ada mix shader. Kemudian dari mix shader ini kita akan berikan dia tekstur. Kemudian di sini ada
Principal BSDF, dan di sini ada glass. Oke, kita buat seperti ini ya. Jadi kita akan mulai memberikan yang pertama adalah Principal BSDF. Kita search, ini Shift A ya, atau kita klik add sini, search Principal BSDF. Oke, kita letakkan di sini. Teman-teman juga bisa klik H untuk menutup seperti ini ya, supaya tidak terlalu besar. Kemudian kita ambil lagi add search mix shader. Nah, ini mix shader kita letakkan di sini. Oke, dari mix shader ini di sini ada glass. Glassnya diletakkan di bawah. Principal ini kita letakkan di tengah. Dan terakhir kita ambil image texture ya. Kita klik add image texture. Nah, ini kita letakkan di sini. Kita hubungkan dari color ini ke sini. Kemudian kita klik open. Kita ambil gambar ini dia, milk. Klik open image. Oke. Kemudian kita akan lihat di dalam UV editing. Nah, di UV editing ini kita ganti gambarnya ini menjadi gambar tekstur milk 1. Ini dia. Saya akan seleksi semua, klik A, klik G. Ini akan saya tekan dulu di luar sini. Nah, yang ini saya akan klik L ya untuk menyeleksi ini semua, klik L, arahkan mouse ke sini. Kita rotate 90 dan kita letakkan di sini. Oke, kita akan lihat ya. Oh ya, dia terbalik ya. Kalau terbalik ini kita rotate, klik R 180 derajat. Oke, kita klik S kemudian Y untuk skala di sumbu Y. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang lain kita akan seleksi semua ini seperti ini, klik L ini, scale. Kita letakkan di tempat yang putih ya, yang tidak ada teksturnya. Klik L, scale. Kita letakkan yang tidak ada teksturnya. Oke ya, jadi ini sudah selesai untuk teksturnya. Kita akan coba lihat di dalam tab viewport render ya. Kita ke layout, kemudian kita klik icon kamera seperti ini. Kemudian kita lihat di dalam tab viewport render. Nah, kalau misalnya ini belum terlihat transparan, kita akan lihat di dalam setting dari render, yaitu ini di paling nomor 2 dari atas. Kita nyalakan ambient occlusion, kita nyalakan screen space refraction, kemudian kita nyalakan juga refraction. Kemudian kita seleksi objeknya ini, si kacanya, kita masuk ke dalam material. Kemudian kita nyalakan screen space refraction. Oke, sekarang kita sudah bisa melihat di sini bahwa kacanya ini sudah transparan dan kita bisa melihat di bagian dalamnya ini ada objek warna putih. Nah, kalau misalnya material tulisan milk-nya ini warna putih, kita bisa ganti di dalam tab shading. Ya, ini kita lihat di dalam tab render ya, viewport render. Nah, di sini di Principal BSDF ini kita akan buka. Kita klik H lagi. Sorry, yang ini ya, klik H. Yang ini klik H. Nah, di sini ada base color. Nah, ini di bagian tengah ini ya, ada base color. Kita akan ganti warnanya menjadi warna apa yang kita inginkan. Kalau misalnya oranye, dia tulisannya akan berwarna oranye seperti ini. Oke. Nah, kita kembali lagi ke layout, tab layout ya. Kemudian kita akan mulai mengatur untuk pencahayaan. Pencahayaan ini kita akan ganti dari mode point ini ya menjadi area. Kita nyalakan area. Oke, kemudian di area ini kita lihat size-nya, ini kita bisa perbesar. Di sini ada ukurannya. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat bayangan di belakangnya menjadi lebih blur atau terbias begitu ya. Nah, kita akan lihat dari view samping, kita klik X di sini. Oke, kita akan reset rotasinya ini, ALT dan R. Oke, kita letakkan di atas ini seperti ini. Mungkin kita agak dari samping ya, kita klik Y ini, Y. Kita rotate sedikit seperti ini. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian kita akan perbesar lagi, mungkin ukurannya ini sekitar 15 kali 15 mungkin ya. Nah, terlalu besar sih. Mungkin 8 kali 8 aja deh. Iya, mungkin sekitar ini. Dan kita akan buat lagi point lagi ya. Bukan point, area. Kita akan buat lagi add lights area. Oke, kita letakkan di samping sini. Kita akan lihat dari view ini sumbu X ya, X. Kita rotate seperti ini. Oke. Dan kita akan perbesar ukurannya ini. Kita akan scale ya, SZ seperti ini, dan SX
Kita akan letakkan ini di sini. Jangan lupa disimpan teman-teman. Ini sepertinya ada sedikit masalah ini, ya. Nah, itu tadi saya tarik yang ini jadi sepertinya bermasalah. Oke, kemudian saya akan rotate sumbu ZRZ ini seperti ini. Nah, untuk render ya, render engine-nya ini kita menggunakan Eevee saya rasa kurang maksimal ya. Kita akan ganti dengan render cycles. Kita klik cycles. Dan memang ini agak berat sedikit teman-teman ya, terutama teman-teman yang hardware komputernya agak yang lama begitu. Nah, ini sepertinya untuk objek susunya yang ada di dalam, kita seleksi yang susu ya, yang susu cair ini. Kita akan masuk ke dalam edit mode, kita select all, dan kita akan scale ya, kita akan scale sedikit S. Oke, kita akan ke objek mode dulu, Shift Z. Nah, setelah kita scale seperti ini, ya, dia ukurannya agak kecil ya. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang di dalam render, nah ini dia agak masuk sedikit. Oke, dan cahaya dari samping ini kita perlu tambahkan kekuatannya ya. Kita masuk ke dalam objek data lampu ya, kita seleksi lampu. Mungkin ini 500 begitu. Nah, kita bisa melihat di sini ada efek cahaya. Kemudian kita akan duplikat ini, lampu ini, kita Shift D, Y sini. Kemudian kita rotate sumbu Z ya, R, Z. Ini kita arahkan ke sini. Dan kita klik lagi icon kamera. Oke, di sini mungkin tidak terlalu terang ya. Kita buat saja 200. Dan warnanya boleh diganti. Misalnya ini tadinya putih jadi mungkin agak ke hijau-hijauan, mungkin atau agak ke kuning-kuningan begitu ya, supaya agak ada efek cahaya yang lain di sini. Oke, saya kurangi lagi ini menjadi 100 biar tidak terlalu terang. Oke, dan ini saya rotate sedikit RZ. Oke, sekarang kita akan coba render ya, teman-teman, di save dulu. Kita akan coba klik render image. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah selesai render, teman-teman bisa lihat di sini ada bintik-bintik ya, terutama di bagian kaca ini, di bagian gelasnya ini ya. Jadi kita akan hilangkan bintik-bintik ini. Ini saya akan klik slotnya menjadi slot 2 ya. Nanti kita akan lihat perbandingannya. Kita minimize dulu. Kita masuk ke dalam compositing. Nah, di dalam compositing ini kita nyalakan use node. Kemudian kita akan geser ini sedikit seperti ini. Kita akan add, kita klik set, kita tambahkan dengan the noise. Oke, the noise ini kita letakkan di tengah seperti ini. Oke. Kita akan munculkan dulu gambarnya di sini ya. Kita akan search lagi, add search, yaitu viewer. Oke, viewer ini kita letakkan di sini dan ini kita cabang ke image yang ada di sini. Nah, sekarang saya akan kembali render. Nah, setelah selesai proses rendering, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya antara yang belum diberikan the noise ya. Di slot 1 kita lihat ini seperti ini ada noise-nya, ada titik-titiknya. Sementara di slot 2 ini hasil yang sudah menggunakan the noise ya, lebih halus. Nah, kita lihat di sini juga di dalam tab compositing tadi, setelah kita tambahkan viewer, maka kita bisa melihat gambarnya di sini. Nah, kita bisa klik view di sini, kemudian di sini ada zoom, kita bisa atur ukuran ininya, gambarnya ya, supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, kita tambahkan dengan RGB curve. Kita akan letakkan di sini dulu di viewer ya, kita letakkan di tengah-tengah antara the noise dengan viewer. Nah, di sini kita bisa mengatur gambarnya ini menjadi lebih terang seperti ini atau lebih gelap dengan cara kita turunkan seperti ini. Oke, kemudian kita bisa buat dia lebih kontras juga ya, dengan menambahkan satu titik lagi dan ini kita turunkan seperti ini. Nah, itu akan terlihat lebih kontras. Jadi ini teman-teman silahkan di-adjust sesuai dengan kebutuhan, mau seperti apa sih hasil akhirnya itu. Nah, ini terlihat lebih kontras ya. Nah, kalau sudah, kita hubungkan dari image ini ke image yang ada di sini. Jadi alurnya itu adalah dari render layers ini ke the noise ya, image. Kemudian dari image the noise ke image yang ada di RGB curve, baru dari sini image ke compositing dan viewer. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita render lagi, kita klik render image lagi, maka hasil akhirnya adalah setelah diberi compositing yaitu RGB curve. Kita tunggu sebentar.
Oke, sekarang ini sudah selesai ya. Kita bisa klik image, save. Kita akan simpan hasil rendernya nih, hasil render. Oke, kita simpan seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengganti tekstur yang ada di sini, teman-teman bisa menggunakan gambar yang tadi. Saya akan coba buka dulu Photopea ini. Photopea ini saya akan simpan menjadi format PSD ya, supaya bisa dibuka di Photoshop. Teman-teman bisa lihat ini di sini ada shape ini saya kasih nama background putih. Nanti teman-teman tinggal matikan ini saja dan bisa melihat ini ada gambar acuannya. Tinggal diganti, misalnya ini logonya atau tulisannya ini tinggal diganti-ganti, kemudian gambar-gambar di sini bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini akan saya share juga, ini saya save as PSD. Oke, sudah di save. Nanti saya akan berikan filenya ini dalam bentuk link ya, nanti bisa teman-teman download. Jadi begitu teman-teman, ini adalah hasil akhirnya. Saya harapkan tutorial ini bisa membantu teman-teman dalam berkreasi membuat desain kemasan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada saran kepada saya, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, kasih like juga, kasih komentar. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.